Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Sari Berita. Menteri Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan atensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, para lansia dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten ND. Anggota DPRD Komisi 5 DPRD NTT, Emmanuel Kolvidus, meminta Gubernur NTT untuk meninjau kembali soal kewajiban siswa SMA SMK Negeri masuk pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam buletin berita pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten ND menyerahkan bantuan atensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, para lansia dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Laporan disampaikan Lady Badin. Dalam kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini ke ND pada Selasa 28 Februari 2023 kemarin yang dipusatkan di Desa Beramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND, Mensos menyerahkan 25 unit kapal senilai 6,48 miliar rupiah untuk para nelayan di Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut didampingi oleh Bupati ND Jafar Ahmad dan anggota DPR RI Andreas Hugo Parera serta Forkompinda. Adapun kapal bantuan kepada nelayan Kabupaten ND ini terbuat dari fiber sehingga lebih ringan, tahan terhadap cuaca dan perawatan lebih mudah serta waktu produksi lebih singkat. Kapal berukuran panjang 10,5 meter dengan lebar 2 meter dan dapat menampung 4 ton ikan. Mensos berharap dengan adanya bantuan kapal fiber tersebut, para nelayan tidak hanya sebatas mencari ikan saja, tetapi lebih dari itu, nelayan dapat melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapan sehingga pemerintah tinggal membuat industri pengolahan ikan skala rumahan. Saya ngasih ini, di perahu ini ada fish finder. Jadi kalau Bapak nanti naik perahu itu, tahu ikan itu ada di mana yang banyak. Itu Bapak bisa temukan itu. Jadi langsung bisa datang ke tempat ikan itu supaya bahan bakarnya nggak habis banyak. Itu ada di kapal ini. Nanti kita akan ajarkan mengolah bagaimana. Karena kalau Bapak Ibu sekalian jadi nelayan saja itu sulit untuk bergerak naik. Kita akan ajarkan istri-istrinya Bapak Ibu sekalian. Bapak udah capek melaut. Istrinya kita ajari buat produk dari hasil tangkapan ini. Jadi nanti yang pertama dijual fresh, yang kualitasnya bagus jual fresh ikan. Nah, yang kualitas kedua dibuat produk itu. Selain bantuan kapal fiber bagi kelompok nelayan, Mensos Tri Risma juga memberikan bantuan atensi kepada 16 orang penerima bantuan, yakni 6 anak yang memerlukan perlindungan khusus, 5 penyandang disabilitas, dan 5 orang lanjut usia. Adapun bantuan yang diberikan berupa pemenuhan hidup layak seperti peralatan sekolah, penambahan nutrisi dan sembako, alat bantu berjalan berupa tongkat penuntun adaptif sebanyak 2 unit bagi penyandang disabilitas, dan bantuan kewirausahaan berupa kendaraan roda 3 dan paket usaha untuk seorang disabilitas dengan total bantuan keseluruhan berjumlah 80,4 juta rupiah. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebelum ke Kabupaten ND, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyerahkan 25 unit kapal kepada 25 kelompok nelayan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, seperti yang dilaporkan Rosa Dalima. Kita ini Indonesia ini penduduknya banyak sekali. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan ide memberikan kapal karena dirinya tidak tega melihat nelayan yang tidak bisa melaut karena ketiadaan kapal. Ketika mengunjungi Kabupaten ND beberapa waktu sebelumnya, dirinya menemukan sejumlah nelayan menjaring ikan di pinggir pantai karena tidak mempunyai kapal untuk bisa ke tengah. Menurut Mensos Risma, nelayan rentan jatuh ke garis kemiskinan jika tidak diberikan akses atau alat menangkap ikan yang memadai. Hal ini membawa Mensos menghubungi anggota DPR RI asal NTT, Hugo Parera, yang menjembataninya dengan pemerintah Kabupaten Sika untuk memproduksi kapal fiber bermesin 5 JT dengan lokasi produksinya langsung di Sika guna menekan biaya produksi. Namun tenaga ahlinya tetap didatangkan dari luar.
Risma kemukakan dengan potensi laut yang ada, warga Sika diharapkan dapat merubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa mencari makan, itu artinya sama dengan kalau ada pepatah seperti ayam mati di lumbung padi. Karena itu yang kita perlukan, makanya kita berikan alat bantu supaya Bapak Ibu sekalian bisa untuk bekerja. Saya tahu jumlahnya itu tidak banyak yang kita bantu sekarang ini. Saya juga harus mikir gimana saya bisa cari uang untuk bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut, Risma rincikan kapal nelayan tersebut terbuat dari bahan fiber sehingga lebih ringan, tahan terhadap cuaca, mudah dalam perawatan, dan waktu produksinya lebih singkat. Dengan panjang 10,5 meter dan lebar 2 meter, kapal dapat menampung ikan sebanyak 4 ton. 22 unit kapal saat ini sudah memasuki tahap akhir atau sudah mencapai 70% penyelesaian, sementara 3 unit lainnya sedang dalam tahap assembling. Adapun nilai bantuan diserahkan mencapai 6,48 miliar rupiah. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo mengapresiasi bantuan kapal yang diberikan untuk warganya, mengingat banyak nelayan di Sika yang membutuhkan bantuan kapal bermesin. Bupati Diogo juga terkesan dengan kesigapan Mensos Risma dalam merespon bencana di daerahnya. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, anggota DPRD Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur Emmanuel Kolfidus meminta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat untuk memikirkan kembali soal kewajiban siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri untuk masuk pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Laporan disampaikan Veranda Garus. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Linus Lusi menerangkan bahwa tujuan dari kebijakan jam masuk sekolah pukul 5 WITA untuk restorasi pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Menyikapi pro dan kontra yang terjadi saat ini, anggota Komisi 5 DPRD NTT, Eman Kolfidus kepada RRI meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan tersebut. Menurutnya, untuk menerapkan kebijakan ini seharusnya melihat kesiapan semua aspek seperti orang tua murid, guru, dan sarana prasarana penunjang aktivitas. Kalau tetap dijalankan, kita akan uji sejauh mana efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang disampaikan bahwa ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kita harus lihat juga teori-teori tentang pendidikannya dan pengajaran ini harus berbasis itu juga. Mengapa orang menentukan sekolah di jam 7 pagi atau 7 lewat? Kan itu ada teori-teori pengajaran, teori pendidikan yang menjadi dasar dari penerapan suatu kebijakan. Jadi pasti banyak juga yang kaget, ada yang menolak, ada yang menerima, ada kontroversi. Selanjutnya, perubahan jadwal sekolah juga berdampak pada perubahan semua pola kehidupan, termasuk jadwal siswa bangun tidur. Para guru harus lebih cepat meninggalkan rumah. Selain itu, perlu memperhatikan faktor keamanan terutama bagi siswa yang berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum. Tidak hanya mengubah pola hidup siswa dan guru, serta belum terjaminnya keamanan siswa, perubahan jam keberangkatan sekolah juga berpengaruh pada jadwal orang tua, di mana harus bangun lebih pagi untuk menyediakan bekal bagi anak. Tidak ada sosialisasi langsung diterapkan. Pasti ini menimbulkan shock dan saya rasa semua orang sadar bahwa pasti ada kekagetan. Tapi kita akan coba menilai apakah ini akan berdampak positif untuk peningkatan kualitas pendidikan atau sebalik. Jadi yang pertama, sosialisasinya belum ada, sudah langsung diterapkan, pasti ada shock. Tetapi orang belajar di jam 5 juga nanti kita lihat apakah semua pihak yang terkait. Karena pendidikan bukan hanya soal anak sekolah dan guru di sekolah. Ia berharap agar Gubernur Nusa Tenggara Timur dapat menata kembali kebijakan itu sehingga tidak menimbulkan keresahan baik bagi pihak sekolah, guru, siswa, maupun orang tua. Dirinya mengapresiasi semangat Gubernur untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, namun dibutuhkan diskusi yang matang sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memantau secara langsung kondisi warga dan sejumlah lahan persawahan di Desa Mautenda Barat yang terendam banjir pada pekan lalu akibat luapan Sungai Lowobu. Kepala BPBD Kabupaten Ende, Yasinta Sare mengatakan, selain memantau dan melakukan pendataan berbagai kerusakan akibat banjir, pihaknya juga memberikan bantuan tanggap darurat berupa beras, selimut, mie instan, dan juga perkakas dapur.
Yasinta kemukakan jenis dan jumlah bantuan yang diberikan adalah bantuan tanggap darurat yang memang sudah disesuaikan dengan regulasinya. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Menyinggung soal langkah lanjutan usai memantau dampak kerusakan yang dialami warga, Yasinta mengatakan BPBD masih menunggu surat dari desa untuk melaporkan soal kejadian dan merincikan kerugian yang dialami warga. Melalui camat dan tembusan ke Bupati, DPRD selanjutnya ke dinas terkait yakni BPBD ND. Kepala Desa Mautenda Barat, Robertus Yohanes Moda Sega, di kesempatan itu memberikan apresiasi kepada BPBD ND yang sudah merespon dengan cepat melalui bantuan tanggap darurat. Dirinya bersama staf akan segera mempersiapkan laporan sesuai arahan BPBD agar penanganan permanen penyebab banjir dapat segera dilakukan. Tokoh muda Wawaria Bartolomeus Beturati meminta pemerintah daerah melalui Dinas PU untuk juga cepat menangani jebolnya saluran irigasi Ekolea, saluran Tanataki dan Ailoo, mengingat puluhan hektar sawah warga saat ini terancam gagal panen. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Wakil Ketua DPRD ND, Octavianus Muamesi bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND didampingi dan Ramil 160203 Detusoko, Camat Detusoko, meninjau lokasi wisata kolam air panas Detusoko. Laporan disampaikan Rovinus Ula. Pasca hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah Detusoko pada Jumat 24 Februari 2023, sejumlah fasilitas di lokasi wisata air panas Detusoko diterjang banjir. Dua kolam tempat permandian penuh dengan material berupa pasir dan lumpur. Akibat banjir, objek wisata air panas untuk sementara waktu ditutup. Wakil Ketua DPRD ND, Octavianus Muamesi saat meninjau lokasi mengatakan, sebagai wakil rakyat berharap pasca banjir wisata kolam air panas minimal pengelola segera membersihkan agar wisatawan bisa kembali berkunjung. Octavianus menjelaskan karena bencana alam menyebar hampir seluruh wilayah Kabupaten ND dan tempat pemandian kolam air panas Detusoko, pihaknya mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata untuk memperhatikan terutama ruas jalan menuju tempat-tempat pariwisata yang terkena dampak pasca bencana banjir dan tanah longsor. Pastikan dahulu supaya wisatawan bisa berkunjung kembali ke tempat ini, dan kalau ada dana cadangan bisa digunakan karena bencana ini menyebar hampir satu kabupaten dan ini salah satu titiknya. Mohon semua diperhatikan, terutama ruas jalan, tempat-tempat pariwisata. Pada tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Betinus Saptang mengatakan pasca banjir kolam pemandian yang menjadi fasilitas utama kawasan wisata dipenuhi lumpur dan pasir. Kemudian beberapa fasilitas lain rusak diterjang banjir seperti bantalan dan sayap jembatan. Kadis Pariwisata menjelaskan kolam pemandian Detusoko untuk sementara waktu ditutup sambil menunggu para pengelola dan sejumlah orang muda melakukan pembersihan kolam dan penataan kembali sejumlah fasilitas yang rusak. Kelanjutan ini tinggal kita bersihkan, rapikan dulu supaya kebetulan kering. Jadi kita membawa alat pembersih lumut, kita langsungkan anggaran. Kami rencana hari Kamis mau naik. Kebetulan Pak Koramil bilang mereka Kamis mau kerja bakti, saya teman-teman mau naik hari Kamis. Kadis Pariwisata mengatakan wisata air panas Detusoko adalah salah satu kawasan wisata di Kecamatan Detusoko yang menjadi salah satu titik objek wisata yang terkena dampak pasca banjir melanda wilayah Kecamatan Detusoko. Saat ini, dua kolam akan dikeringkan kemudian sesuai rencana Kamis 2 Maret 2023, seluruh ASN Dinas Pariwisata bersama personil TNI Koramil 160203 Detusoko akan melakukan pembersihan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara Dan Ramil 160203 Detusoko, Letda Infantri Christian Sina mengatakan sejumlah personil TNI akan dikerahkan bersama masyarakat setempat melakukan pembersihan kolam air panas secara gotong royong supaya tempat permandian air panas Detusoko, tempat wisata secepatnya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat umum. RRI Rovinus Fula melaporkan. Koleksi berbahan dasar kain tenun ikat Sika yang berasal dari Kabupaten Sika, NTT diberagakan pada Jumat 24 Februari 2023 kemarin di Jakarta Convention Center GCC Senayan oleh Pendopo. Direktur Pendopo Tasya Widya Krisnadi menjelaskan, Pendopo merupakan merek usaha Kaman Lama Group yang menjadi rumah bagi para UMKM lokal yang telah bekerja sama dengan lebih dari 200 UMKM di seluruh Nusantara. Di Indonesia Fashion Week
IFW 2023, pendopo memamerkan koleksi Senandung Sika yang terinspirasi dari kekayaan dan keindahan lanskap bahari Kabupaten Sika. Tasya Wida kemukakan bahwa tenun ikat Sika merupakan kekayaan budaya Nusantara yang berasal dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, NTT, dibuat dengan teknik pewarnaan ikat dan proses menenun yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Warisan wastra ini terus dipertahankan karena bernilai filosofis dan estetika yang tinggi. Tenun ikat Sika juga telah terdaftar sebagai salah satu indikasi geografis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada bulan Maret 2017. Koleksi Senandung Sika sendiri terdiri dari berbagai produk fashion mulai dari blus, rompi, rok, topi, hingga berbagai aksesoris berupa gelang, anting, dan juga kalung. Sedikitnya ada 18 looks dari koleksi Senandung Sika Pendopo yang diperagakan belasan model pada IFW 2023. Kita beralih ke informasi lainnya. Sambut hari ulang tahun ke-51 Basarnas tahun 2023, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Basarnas Maumere, melaksanakan aksi penanaman 300 bibit anakan pohon mangrove di pantai Desa Koli Siabe. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Kantor Basarnas Maumere, Mexianus B. Kabel, kepada RRI Selasa 28 Februari 2023 mengatakan pelaksanaan aksi tersebut dilakukan di pantai Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Minggu 27 Februari 2023. Dijelaskan tujuan kegiatan penanaman mangrove ini untuk membantu melestarikan hutan mangrove serta mendukung program Kabupaten Sika untuk melindungi erosi pantai dan membantu para nelayan atau pariwisata dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam. Bagaimana kita bisa mendukung pemerintah melindungi alam sekitarnya, sehingga program ini diterapkan dan bersandingan dengan program dari pemerintah daerah masing-masing. Dan salah satu yang ada di wilayah Maumere ini juga ada program bagaimana menghijaukan lingkungan, bagaimana menanam mangrove untuk menghindari ekosistem yang ada terkait dengan kerusakan dan bisa menimbulkan oksigen baru. Dan terkait dengan wilayah Maumere ini adalah wilayah bencana. Nah itu bisa begitu juga bisa mengatasi untuk terjadinya tsunami atau apa, bisa melindungi warga masyarakat. Ia melanjutkan, penanaman mangrove ini akan membawa kebaikan, kekompakan di internal kantor SAR Maumere, serta dengan para Forkompimda dan unsur potensi SAR di Kabupaten Sika untuk menjadi motivasi lebih bagi semua dalam melaksanakan tugas-tugas SAR demi mewujudkan kemanusiaan di masa yang akan datang. Ditambahkan, hadir dalam aksi penanaman mangrove, Asisten 1 Bupati Sika, Paspot Marlanar Maumere, Pasipers Kodim 1603 Sika, Wakapolres Sika, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Sika, Komandan Brimob Batalion B Pelopor Sika, Perwakilan BPBD Kabupaten Sika, Perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Perwakilan KSOP Laurensai Maumere, Kasar Pol Air Polres Sika, Kasih TKOB Bandara Franseda Maumere, Perwakilan Kantor Pajak Pratama Maumere, Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Sika, Kepala DLH Kabupaten Sika, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, GM PT Pelindo 3 Maumere, Kepala Cabang Bank Mandiri Maumere, Ketua PMI Maumere, Kepala Desa Kolisia B, Ketua DWPUP Kantor SAR Maumere beserta anggota dan seluruh pegawai kantor SAR Maumere. Beralih dari berita dari Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengantisipasi dampak gelombang tinggi, kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo diminta untuk menunda keberangkatan. Selengkapnya Astidohu melaporkan. Akibat hujan angin kencang yang melanda Labuan Bajo beberapa hari yang lalu, Kantor Kesiabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo mengeluarkan pengumuman kepada seluruh nakoda kapal, pemilik atau operator kapal yang beroperasi di perairan laut Labuan Bajo agar menunda keberangkatan kapal berdasarkan peringatan dini gelombang tinggi yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Manggarai Barat yang berlaku tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan diterbitkannya kembali update informasi perakiraan cuaca terbaru dari BMKG. Adanya potensi angin yang kemarin dirilis itu, maka menyebabkan kami keluarkan instrumen untuk menunda sementara. Kalau memang potensinya sudah berkurang dan pergerakan angin tidak signifikan, tentu
hal ini bisa dicabut dan diberlakukan lagi seperti normalnya. Maxianus menjelaskan, akibat angin kencang, beberapa rumah di Desa Papagarang roboh. Tidak hanya itu, beberapa kapal sempat terbawa ke laut dan tenggelam akibat gelombang tinggi. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Komodo, Sti Nenotek, menerangkan kondisi cuaca di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat pada bulan Februari 2023 memasuki puncak musim hujan dan perakiraan musim hujan tahun ini di atas normal atau cuaca hujan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, walaupun cuaca di Labuan Bajo hari ini cerah berawan, tetapi potensi terjadinya hujan tetap ada. Untuk kondisi perairan, kemarin dari Stasiun Meteorologi Maritim Kupang sudah mengeluarkan peringatan dini di mana wilayah Manggarai Barat, wilayah perairan Selat Sape bagian selatan yang mencakup juga perairan di selatan Pulau Komodo, selatan Padar, dan selatan Pulau Rinca itu mengalami gelombang tinggi untuk sampai tanggal 1. Oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di laut karena gelombang tinggi yang terjadi berkisar 1,25 sampai 2,5 meter. Stin mengajak masyarakat Manggarai Barat untuk selalu memantau perkembangan cuaca yang setiap hari dirilis melalui media sosial BMKG Manggarai Barat. RRI SP Labuan Bajo, Astidohu melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 1 Maret 2023. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti selengkapnya Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.